Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Ngaji literasi kali ini kita akan masih menyambung atau melanjutkan dari kajian yang sebelumnya, yaitu terkait dengan filsafat. Jika sebelumnya kita membahas trik atau tips sebelum mulai masuk ke filsafat, maka malam ini pelan-pelan kita mulai masuk ke dalam filsafat itu sendiri. Kunci yang pertama adalah sebenarnya setiap manusia adalah filosof. Atas dasar pepatah itu, bisa dibilang pepatah, maka sangat mungkin sekali untuk kita semua mendalami kajian-kajian filsafat. Tapi mengapa harus mengkaji filsafat? Tentu pertanyaan itu akan muncul karena ada banyak kajian-kajian lain. Tapi saya mengajak kepada kawan-kawan semua coba untuk mengkaji filsafat. Percaya atau tidak, hanya filsafatlah yang fokus mengajak manusia untuk berpikir lebih mendalam. Kalau ada yang membantah dan mengatakan bahwa bukan filsafat Al-Quran, ya, tapi paling tidak Al-Quran dalam fakta sejarah keberadaannya muncul setelah filsafat. Maka dalam hal ini tokoh-tokoh filosof Islam mengkombinasikan antara isi Al-Quran dengan filsafat-filsafat Yunani yang datangnya lebih dulu. Kita akan mulai dengan pertanyaan, apa itu filsafat atau apakah itu filsafat? Ada model yang beragam dalam menjawab pertanyaan ini. Misalnya dengan memberikan jawaban bahwa filsafat itu adalah yang dilakukan oleh para filosof serta menunjukkan karya-karya mereka. Misalkan menunjukkan karya Socrates, karya Plato, karya Aristoteles, karya Descartes, karya David Hume, Kant, Russell, Sartre, atau filosof-filosof Muslim, Al-Ghazali, Al-Kindi, dan seterusnya. Tapi jawaban ini tentu dirasa sangat melangit, karena jangankan isi atau gagasan yang dikeluarkan oleh Plato, bahkan mendengar nama Plato saja samar-samar. Maka saya pikir jawaban ini masih belum menemui titik terang. Atau orang akan memberikan jawaban bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani philu dan sophia, yang bermakna cinta kebijaksanaan. Maka jawaban ini juga tidak akan memuaskan, karena pada dasarnya filsafat itu adalah bagian dari cinta. Bagaimana mungkin akan menyelesaikan masalah kalau kita mendefinisikan atau menjawab bahwa filsafat itu adalah cinta kebijaksanaan? Artinya definisi ini juga akan butuh penjelasan. Maka definisi yang mengambil bahwa filsafat adalah cinta kebijaksanaan juga
dirasa ketinggian, atau kita mengambil definisi yang lain atas pertanyaan apakah itu filsafat. Misalnya filsafat itu adalah jalan atau satu jalan berpikir yang menuntut kejernihan, kedalaman, dan keluasan, yaitu dengan mengajukan argumentasi, baik itu untuk menemukan sesuatu atau untuk menyusun atau bahkan untuk mengkritisi kebenaran. Atau mungkin kejernihan tadi digunakan untuk menganalisis dan menegaskan kejelasan suatu konsep. Coba, definisi ini juga akan menimbulkan beragam kekecewaan terhadap orang-orang yang ingin menemukan apa itu filsafat. Maka berawal dari pepatah yang mengatakan bahwa setiap orang adalah filosof, sebagai ungkapan motivasi bahwa kita semua bisa untuk memahami kaidah-kaidah atau gagasan-gagasan yang ada dalam filsafat. Maka demi untuk memberikan kemudahan atas pertanyaan apakah itu filsafat, kembali saya akan membaca literasi dari sebuah buku yang berjudul Sebelum Filsafat, karya Dr. Farudin Faiz. Menjawab itu ada 3 penawaran. Yang pertama adalah filsafat merupakan sebuah konsep atau teori untuk menguji hidup. Ini yang pertama. Apa yang dimaksud menguji hidup? Sadar ataupun tidak sadar, terkadang manusia itu masih selalu mempertanyakan tentang keberadaan dirinya atau jati dirinya. Contoh, jika ada orang yang mengajukan pertanyaan, apa tujuan hidupmu? Maka ia tidak akan langsung menjawab. Dia akan berpikir tujuan hidup saya apa. Baik, para tokoh agamawan mengatakan bahwa tujuan hidup manusia untuk beribadah. Tapi paling tidak, secara logika, yang dimaksud dengan ibadah adalah ritual-ritual yang dikerjakan oleh umat beragama. Maka, jika tujuan hidup hanya untuk mengerjakan ritual-ritual ini, bagaimana dengan orang-orang yang belum sepenuhnya beragama atau belum sepenuhnya menjalankan agama? Artinya, konsep yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa tidak diciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan maksudnya manusia itu hanya beribadah saja, hanya sholat saja, hanya puasa saja. Bukan. Secara sederhana, arti atau maksud daripada ungkapan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini boleh kita artikan bahwa tidak lain dan tidak bukan Allah menciptakan makhluk jin dan manusia tidak lain agar ia menjadikan setiap apa yang ia lakukan, baik itu beribadah, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, belajar menggapai cita-cita, dan aktivitas-aktivitas duniawi lainnya, yaitu hanya tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah
muncul konsep yang baru atau konsep yang lain, setiap kegiatan itu tidak akan bermakna tanpa didahului oleh niat. Orang jika melakukan ibadah sholat, tentu tidak sah sholatnya tanpa niat. Namun kemudian tidak sedikit yang lupa memasang niat ketika ia ingin bekerja mencari nafkah. Yang hanya ada dalam dirinya, saya bekerja untuk mencari duit, tanpa berniat bahwa bismillahirrahmanirrahim, saya bekerja memenuhi kebutuhan hidup, bekerja mencari uang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pekerjaan itu akan bernilai ibadah. Ini yang dimaksud bahwa tidak lain manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fungsi filsafat atau apakah filsafat itu? Yang pertama adalah untuk menguji hidup dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa saya di sini? Apa tujuan dari hidup saya? Apa ukuran baik buruk dalam kehidupan saya? Kehidupan ini nyata, hanya ilusi atau mimpi? Mengapa begitu susah kita hidup? Mengapa ada orang yang begitu jahatnya ketika dalam hidupnya? Apakah yang dimaksud dengan kebaikan? Apa ukuran kehidupan yang baik itu? Benarkah manusia itu berada di dua dimensi? Ada sisi lahir dan ada sisi batinnya, dan seterusnya. Ini bentuk atau pentingnya filsafat, karena tujuannya untuk menguji, mempertanyakan semua tentang kehidupan-kehidupannya.